Selamat bergabung di Praktikum Biologi Umum 2020 bersama kami Asisten Biologi Umum 2020 dengan saya sendiri Adelia Komalasari dan teman saya Renata. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai acara 3 mengenai imitasi perbandingan genetis. Tujuan dari praktikum kali ini untuk mempelajari hukum pewarisan sifat secara monohibrid dan dihibrid menurut hukum Mendel, serta mengetahui kemungkinan genetik yang dibawa oleh setiap gamet yang disilangkan secara acak dan melakukan tes chi-square untuk mengetahui apakah sesuai dengan hukum Mendel atau tidak. Menurut hukum Mendel, persilangan monohibrid dengan dominasi penuh akan menghasilkan perbandingan fenotip 3:1. Sedangkan dominasi tidak penuh menghasilkan fenotip dengan perbandingan 1:2:1. Untuk persilangan dihibrid dengan dominasi penuh akan menghasilkan perbandingan fenotip dengan rasio 9:3:3:1. Dan untuk dominasi tidak penuh akan menghasilkan rasio fenotip dengan perbandingan 1:2:1:4:2:2:1:1. Bahan yang digunakan pada praktikum ini yaitu pada persilangan monohibrid kita menggunakan 2 kantong kain yang berisi kancing berwarna merah dan kancing berwarna putih. Sementara untuk persilangan dihibrid kita juga menggunakan 2 kantong kain yang berisi kancing berwarna merah, biru, abu, dan putih. Pada percobaan kali ini kita melakukan persilangan monohibrid dominasi penuh dan persilangan monohibrid dominasi tidak penuh. Disiapkan terlebih dahulu 2 kantong kain yang berisi kancing, masing-masing 6 kancing merah dan 6 kancing putih. Kancing merah menunjukkan gamet gen dominan R besar dan kancing putih menunjukkan gamet alel resesif R kecil. Oke, sekarang kita masukkan ke masing-masing kantong. Kemudian kita kocok secara acak. Sudah. Langkah berikutnya yaitu kita ambil setiap kancing dari masing-masing kantong dengan secara acak, tidak memperhatikan satu sama lain. Kemudian kita gabungkan dua kancing kantongnya, dua kancingnya dari 2 kantong yang berbeda dan tentukan genotifnya. Oke. Dan percobaan ini diulangi sebanyak 10 kali. Setelah kita melakukan pengambilan 10 kali, kita dapatkan hasil sebagai berikut. Ada kancing yang merah bertemu dengan kancing yang berwarna putih, dia menunjukkan gen R besar R kecil atau berwarna merah. Sedangkan pada kancing berwarna putih bertemu dengan kancing berwarna putih akan menunjukkan gen alel resesif R kecil dengan fenotip putih, dan pada kancing merah yang bertemu dengan kancing merah menunjukkan fenotip berwarna merah. Kemudian kita masukkan ke dalam tabel sebagai berikut. Didapatkan jumlah kancing yang berwarna merah 1 dengan genotip R besar dan kancing berwarna merah dengan genotip R besar R kecil berjumlah 8 dan genotip R kecil berjumlah 1. Kemudian selanjutnya dilakukan percobaan untuk monohibrid dominansi tidak penuh. Dengan cara yang sama, maka kita menggunakan data persilangan monohibrid dominansi penuh, namun berbeda pada fenotip. Apabila persilangan monohibrid dominansi tidak penuh, pada kancing berwarna merah dan putih menunjukkan fenotip merah muda. Kemudian pada kancing berwarna merah bertemu dengan kancing berwarna merah menunjukkan warna merah, dan kancing berwarna putih dan berwarna putih menunjukkan fenotip putih. Kita masukkan ke dalam tabel hasil 2, yaitu monohibrid dominasi tidak penuh, ditunjukkan dengan kancing berwarna merah berjumlah 1 dengan genotip R besar dan kancing berwarna merah muda genotip R besar R kecil berjumlah 8
sedangkan kancing berwarna putih, air kecil berjumlah 1. Kemudian kita lakukan tes chi-square. Baiklah, sekarang kita akan lanjut ke imitasi persilangan dihibrid. Ini adalah kancing yang akan dimasukkan ke tiap-tiap kantong. Ada 4 variasi warna. Yang pertama adalah kancing dengan warna merah dan biru, atau R besar, FB besar, yang menunjukkan bunga merah dan buah bulat. Yang kemudian adalah merah dan kelabu, atau R besar, B kecil, untuk bunga merah dan buah oval. Kemudian ada warna putih dan biru, atau R kecil, B besar, dengan bunga putih dan buah bulat. Kemudian ada warna putih dan warna kelabu, R kecil dan B kecil, yang menunjukkan fenotip bunga putih dan buah oval. Kemudian kita masukkan kancing-kancing ini ke dalam kantong. Caranya hampir sama dengan persilangan monohibrid. Kita homogenkan kancing yang di dalam kantong. Kemudian kita ambil secara acak dari satu dengan tangan kanan dan satu dengan tangan kiri. Berdasarkan percobaan yang sudah dilakukan, kita mendapatkan hasil bahwa fenotip bunga merah buah bulat, bunga merah buah oval, bunga putih buah bulat, dan bunga putih buah oval mendapatkan perbandingan 9:3:3:1. Hasil yang kita dapatkan ini dapat digunakan untuk pengujian dengan dihibrid dominansi tidak penuh. Pada percobaan dihibrid tidak penuh, kita menggunakan data dari percobaan dihibrid dominasi penuh. Namun, fenotip yang dibaca berbeda dengan dominasi penuh. Misalnya, yang R besar, B besar, B besar akan dibaca menjadi bunga merah dan buah bulat. R besar, dan B besar, B kecil dibaca dengan fenotip bunga merah dan akar bulat. R besar, dan B kecil, B kecil akan dibaca bunga merah dan buah oval. R besar, R kecil, B besar, B besar menunjukkan fenotip bunga merah muda dan buah bulat. R besar, R kecil, B besar, B kecil menunjukkan fenotip merah muda dan agak bulat. R besar, R kecil, B kecil, B kecil menunjukkan fenotip merah muda dan buah oval. R kecil, B besar menunjukkan fenotip bunga putih dan buah bulat. R kecil, B besar, B kecil menunjukkan bunga putih dan buah agak bulat. Sedangkan R kecil, dan B kecil menunjukkan bunga putih dan buah oval. Kita akan melanjutkan pengujian selanjutnya dengan pengujian chi-square. Sekian asistensi dari acara praktikum 3.1. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.